Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas suatu hal yang sangat penting ya bagi kita untuk berjualan di Lazada. Ya, dan saya juga sama-sama belajar ya dengan sahabat-sahabat sekalian bahwa ternyata di Lazada itu jualannya nggak segampang atau sesimpel yang kita pikir ya. Ternyata banyak trap yang harus kita pahami di situ ya. Jadi kalau Anda orderan banyak ya jangan bangga dulu, siapa tahu Anda rugi. Dan sekali lagi saya akan kasih video ini judul ya, berhati-hati jualan di Lazada, Anda bisa rugi atau boncos sebelum Anda memahami hal-hal di berikut ini ya. Jadi saya akan terangkan dulu ya bahwa mazhab keuangan orang tuh rata-rata ada dua ya. Ada yang di memahami detail ya, artinya ketika Anda punya uang ya, Anda bisnis, Anda punya uang 100 juta ya, dan tiba-tiba uang Anda bisa 150 juta ya, Anda nggak terlalu penting atau mengetahui hal-hal yang detail, tetapi pola uang Anda itu naik ya. Jadi ini mazhab yang pertama yang saya temui dalam dunia bisnis ya, dalam dunia usaha. Yang kedua adalah mazhab yang memang detail ya, pengeluaran, pendapatan itu dicatat sehingga ketika uang itu naik ya atau turun, Anda lebih mengetahui detailnya dan kenapa uang itu naik dan kenapa uang itu turun ya. Oke, sekarang kita masuk ke mazhab detailnya dulu ya, seperti ini ya. Jadi kalau gambaran besarnya ini saya gambarkan bahwa misalnya Anda memakai mazhab grand ya, umum ya, atau global ya, maka Anda omset Anda ini 675 ya. Saya coba ini ya. Kita ambil gambar besarnya itu ya. Nah, 6.750.000 ya, sedangkan pengeluaran Anda itu 120.914 ditambah 67.000 ditambah 690 maka sama dengan dapatnya 807.914 ya. Kalau dibagi dengan 602.579 6 juta, maka dia dapat sekitar 13%. Jadi kalau Anda mempunyai mazhab grand atau secara umum aja, maka kalau Anda perkirakan bahwa barang-barang Anda itu rata-rata cuannya di atas 15%, maka Anda akan dapat untung sekitar 2%. Tapi misalnya 20%, maka Anda dapat sekitar 7%. Itu mazhab secara secara grand atau secara garis besarnya aja orang. Tetapi kalau kita melihat ya, jadi saya sarankan Anda paham ya per barang. Ini saya juga sama-sama belajar ya dengan teman-teman sekalian ya, bahwa ini saya kasih tahu aja. Jadi Anda harus paham ya ini ya, karena ini ilmu yang sangat mahal dan jarang dikasih tahu orang, bahwa apabila Anda jualan ya dan ternyata Anda nggak paham ini, maka Anda akan mengalami kerugian ya. Jadi misalnya barang itu ya, misalnya trending 20 ini 32 jatuhnya ya. Di sini payment fee-nya 790, omset penjualan. Jadi yang tertera itu sebenarnya 43.000 ya saya jual ya. Dan subsidi ongkir itu dikenakan 10.000. Sehingga saya cuma dikasih ekuitas atau cash itu 32.481. Nah, ini sebenarnya saya rugi di sini nih. Karena modal saya itu
35.000 sebenarnya ya. Nah, misalnya juga nih di legging super jumbo nih, saya ini modalnya sekitar 20.000 ya. Jadi saya untung 4.000 ya. Ini omset penjualan dan subsidi ongkir minus 10.000 ya. Nah, dan saya dikasih uang di sini 24.000. Nah, ini saya juga bingung kenapa bisa begini. Harusnya kan 24.000 ini di nomor order ini nih, 24.700 ini harusnya kan dikurang 10.000, tetapi ini enggak ya, tetap enggak dikurangi. Nah, ini juga saya mengalami rugi ya. Jadi ini juga nih, nah kayak di legging dewasa ini jumbo ini saya rugi nih sebenarnya nih ya, karena modal saya itu 13.000, tetapi saya dikenakan subsidi ongkir ya. Jadi subsidi ongkir itu dikenakan per produk, Anda harus ingat itu ya. Jadi bukan per pesanan, tapi per produk. Jadi Anda harus berhati-hati ya dengan ini ya, dengan ini. Nah, misalnya ini lagi ya. Nah, ini tunggu, kita akan maju lagi ya. Jadi secara globalnya nih ya, secara detailnya ini seperti kerut anak ini modalnya itu saya sebenarnya 2.500 ya, 2.500 per piece. Dan ternyata ini dijualnya oleh Lazada ya, dipotong omset penjualan, dipotong fee ini sekitar jadinya 2.200 ya. Nah, oke, kita lihat dulu lagi. Nah, ini yang kita harus pahami ya. Misalnya ini juga nih subsidi ongkir 500 perak ya. Jadi per produk ya, misalnya saya lihat dulu ya nih ya, yang memang ada ya. Tunggu. Nah, ini ya Tambir ini ya. Dan ini kan, nah di sini ya, ini jadi Anda tahu ya bahwa dikenakan itu dari Tambir ini ya, Tambir ini. Nah, ini saya dikenakan 2.300 ya. Ini masih untung saya, ini masih untung semua. Tetapi Anda harus tahu bahwa subsidi ongkir itu dikenakan per produk. Jadi kalau kita pengen tahu ya sebenarnya berapa sih per produknya itu kita dikenakan ya. Ini nih 500 ditambah 52.000 berat 52 perak ya. Jadi sekali lagi ya, kita harus berhati-hati ini ternyata ya di jualan di Lazada ini, karena banyak hal-hal yang harus kita pahami. Kalau enggak, kita pengen sebut itu trap ya. Jadi 500 ditambah 52 dibagi 900. Artinya hampir 18%. Jadi Anda harus tahu ya bahwa apabila kita dikenakan dengan subsidi ongkir dari penjual, payment fee itu ya, jadi kenanya itu hampir 18% ya. Jadi makanya saya bilang bahwa untung Anda tuh harus di atas 20% Anda jualan di Lazada nih. Kalau enggak, bahaya ya. Sederhananya lagi ya, kita akan cek benar enggak ya. Saya akan pindah di ini lagi, laporan keuangan lagi. Nah, omset penjualan ini ya, ini misalnya ya, subsidi ongkir kena 500 perak. Nah, ini ada biaya afiliasi ya, saya hilangin ya. Misalnya saya ambil ini 93 tambah 93 perak sama dengan 53 dibagi 3.100 ya, sama ya, hampir rata-rata 19
18-19% ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi apabila Anda jualan di Lazada, saya ingatkan hati-hati, Anda harus baca laporan keuangan yang ada di Lazada ya. Kalau enggak, Anda pasti boncos ya, Anda pasti rugi ya, Anda pasti mengalami keuangan yang kok tiba-tiba duit Anda makin kurang ya. Semoga bermanfaat ya. Jualan di Lazada sekarang seperti games ya, ruwet ya. Anda harus baca laporan keuangannya, bahkan per produk Anda harus lihat Anda rugi atau tidak ya, bukan hanya global. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan bahas juga ya bagaimana Anda membaca harga di Shopee ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa bersedekah karena ini ilmu yang sangat mahal ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.